Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tetap wajib bersyukur karena ini bagian dari inti hidup kita, meletakkan semua nikmat yang jumlahnya sangat banyak itu sesuai dengan aturan Islam. Untuk selanjutnya selawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad SAW yang terkenal dengan kebiasaan kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini kalau kita baca di luar sholat hukumnya sunnah. Kita membaca sekali mendapat pahala 10. Kalau kita baca di dalam sholat bagian dari rukun tahiyat itu harus membaca selawat. Karena kalau tidak baca selawat ya tentu tidak salah atau tidak sempurna. Sebagaimana kalau kita sholat jenazah, setelah takbir yang pertama, takbiratul ihram, membaca Fatihah lengkap, takbir lagi selawat lengkap, takbir lagi doa untuk si jenazah yang saat itu di depan kita, yang terakhir takbir ditambah sedikit doa lalu salam. Ini kalau sholat jenazah. Jamaah sekalian, sebentar lagi bulan Ramadan, ada beberapa kegiatan yang perlu kita siasati di awal-awal seperti ini. Pertama tentu puasa itu sendiri, karena rukun Islam yang keempat itu adalah puasa atau shaum Ramadan. Setelah itu kita tarawih, biasanya tarawih, ubinya pakai ya, tarawih. Yang ketiga adalah i'tikaf, yang sering kita lupakan. I'tikaf itu berdiam di masjid setelah malam-malam ganjil 10 hari yang terakhir. Untuk kita tahun ini puasa kita 29, diawali 1 Maret, diakhiri 29 Maret tahun 25, sehingga puasa kita 29, 1 bulan sama, pahalanya sama. Jadi 29 atau 30 disebut 1 bulan, karena dalam Hijriyah atau Qamariyah itu kan umurnya 29 atau 30. Bahkan Rasul selama puasa Ramadan itu 29 7 kali, 30 hari 2 kali. Tapi jangan dipakai untuk dasar loh. Karena untuk nyelentang lalu Rasulullah itu loh paling akeh 29 itu debat semprul namanya, tidak perlu itu. Apalagi sekarang ini teknologi sudah begitu canggih ya sangat hebat itu, sehingga kita tidak perlu repot-repot. Kita serahkan kepada baik ahli hisab. Hisab itu adalah ru'yah bil ilmi namanya, ru'yah tapi pakai ilmu.
Kalau sebagian yang pakai isbat itu kan ru'yah bil aini, pakai ngini kok. Kita namanya ru'yah bil ilmi, ru'yah tapi pakai ilmu. Itulah jamaah sekalian perbedaan yang perlu kita waspadai. Kita berdasar surat Az-Zumar ayat 17 ya. Zumar 17. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'u aksana. Orang-orang yang mendengarkan keterangan itu lebih dari satu, maka kita ambil yang terbaik. Surat apa tadi? Zumar 17. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'u aksanahu. Orang yang mendengarkan keterangan informasi agama terutama, atau mungkin keduniaan. Kalau keduniaan gampang. Kalau jenengan ke pasar beli kacang godokan itu sing ditaleni, diwolak-wali itu mencari apanya? Mencari yang akeh sing mendek, sing apik menurut perabaan kita. Nah, seperti itu. Dulu waktu saya masih kecil ada orang jualan itu lo tebu itu diencepi disunduki. Ana 5 ana 6, ana kadang ngambek wong dijobok situ mulai karek 5. Ah begitulah kehidupan tempo dulu tahun 60-an saya masih ingat. Jamaah sekalian, yang selanjutnya adalah setelah itikaf jangan lupa bayar zakat fitrah. Jadi puasa Ramadan hukumnya wajib, lalu tarawih hukumnya sunnah ya. Lalu itikaf, zakat fitrah wajib lagi. Lalu kita akhiri sholat idul fitri. Kalau 5 itu sudah lengkap, agaknya roja'ah kayaumi waladatu ummu, kita akan kembali seperti anak kecil. Jamaah sekalian, di dalam tarjih sholat sunnah yang diutamakan ada 8. Di tarjih itu sholat sunnah yang diutamakan 8. Seluruhnya saya hitung ada 18 ya sholat sunnah itu. Tapi di tarjih cukup diutamakan 8. Pertama rawatib, qobliyah ba'diyah. Kedua adalah tahajud. Ketiga adalah tarawih. Keempat witir. Kelima duha, idul fitri, idul adha. Dan yang terakhir sholat istisqa. Tapi tidak berjalan. Tapi ini karena ilmu dan pernah dilaksanakan di masa Rasul, maka 8 ini kita tahulah. Kali ini kita yang bicara adalah masalah tarawih ya. Dibagi sholat malam itu dibagi 2. Ada yang di luar Ramadan, ada yang di dalam Ramadan. Kalau di luar Ramadan namanya 2. Bisa tahajud, bisa malam ya. Bisa tahajud, bisa malam. Bisa kita lihat dalam surat Bani Israil itu fatahajjat bihi nafilatalak dan seterusnya. Atau di ayat lain seperti Rasulullah itu mengapa diperintahkan untuk sholat malam. Surat Muzammil itu mengapa diperintahkan sholat malam? Karena sholat malam kesannya sangat hebat. Termasuk kita sholat subuh ini kesannya sangat hebat itu. Karena itu Rasulullah itu kalau sholat subuh, kalau saya baca hadis-hadis itu, apalagi hari Jumat, itu surat sajadah yang pakai sujud itu. Yang kedua surat Al-Insan, Al-Ata'al Al-Insan, surat Ad-Dahr itu biasanya. Kalau di hari-hari lain, kadang surat At-Takwir, ya tidak tentu. Tapi kalau saya baca hadis seperti itu. Jadi kalau di luar Ramadan namanya 2, tahajud dan sholatul lail, sholat malam. Kalau di dalam Ramadan namanya 2. Pertama
qiyamu Ramadan. Qiyamu Ramadan. Ini ada hadisnya. Dan ini gandeng dengan puasa. Yang satu man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa Ramadan karena dasarnya iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni seluruh dosa-dosanya. Subhanallah. Lalu bawahnya man qoma, bukan man shoma. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban, sama itu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan, berdiri di bulan Ramadan, artinya ya tarawih itu. Karena itu disebut qiyamu Ramadan, berdiri Ramadan, artinya tarawih. Atau keterangan yang lain adalah namanya tarawih itu. Dan ini cukup kita biasanya sering baca. Jamaah sekalian, soal nama tidak perlu kita urus, yang penting lakoni. Cuma cara-caranya ya beraneka ragam. Kalau kita ikuti di Bukhari riwayat Aisyah itu 443. Kita perhatikan 443 itu malah riwayat siapa? Riwayat Aisyah. Jadi Aisyah waktu itu kehilangan Nabi. Jadi dia gak melok sholat malam. Roh dia cerita, jangan ditanya panjang dan bagusnya Rasul ketika sholat malam itu, yaitu 4 rakaat lalu berhenti, 4 rakaat berhenti lagi, 3 rakaat selesai. Jadi itulah tarawih yang ditarjih itu. Yang kedua, ini sudah masuk ijtihad. Yang kedua, ada yang mensiasati 2 kali 4, witirnya 3. 2 kali 4, witirnya 3. Lalu ada lagi yang terakhir, yaitu 2 kali 5, witirnya 1. Ini saya ambil satu kitab namanya Nailul Autor ini. Ini disusun oleh Qadil Budot. Kalau sekarang ya Mahkamah Agung, seorang ahli agama namanya yaitu Imam Syaukani. Dan ini maaf, ini kitab ini tidak diterima di masyarakat ini, walaupun luar biasa sahihnya ya. Namanya Nailul Autor, pernah dengar ya? Nah, ini siapa ini langsung cetakan Bayrut ini malah. Jamaah sekalian, saya terangkan dulu, karena bagaimanapun kita tahu perkembangan agama itu kan dulu setelah Al-Quran, selama Rasul masih hidup, hadis tidak boleh ditulis, dihafalkan oleh sekian ratus, sekian ribu para sahabat setelah berkembang seperti itu. Setelah Rasul wafat, banyak yang bingung bagaimana nanti kalau kita ditanya oleh anak cucu kita. Lalu ditulislah oleh sebagian imam-imam madzhab. Yang pertama kali menulis secara berurutan adalah Musnad Ahmad bin Hambal. Itu menulis salah satu kitab yang namanya Musnad namanya. Jadi kalau panjenengan Rawahu Ahmad, nah itu berarti bisa diambil dari kitab Musnad itu. Itu yang tertua. Dan kalau saya punya buku ketebaan dikirimi orang ya, itu 11 jilid lengkap itu. Jadi sampai 11 jilid. Apa bedanya? Mereka ambil dari sanad-sanadnya dulu, bukan dari matannya. Itu perbedaannya. Seperti Aisyah hafal berapa ribu, Abu Hurairah hafal berapa ribu, ya tahunya di kitab itu. Itulah maksudnya. Lalu yang kedua, adiknya lagi namanya Sahih Bukhari, yang tadi kita singgung,
tarawih Rasul adalah ketika dilihat oleh Aisyah 4-4-3. Tapi catatan di situ adalah jangan ditanya panjang dan bagusnya Rasul waktu itu, panjang dan bagusnya. Sehingga suatu saat pernah tanya Rasul, jenengan kan tidak punya dosa, Al-Fatah doa kan, enak-enakan lapo mau idik-idik aku, ini bahasa saya lo ya, maaf lo ya, bahasa saya, maaf jangan sampean mosok idik-idik ini ya. Ya, dia mengatakan syukur saya kepada Allah bagaimana. Tadi syukuri Rasul itu sampai kalau sholat malam kakinya ya seperti itu lamanya berdiri. Bahkan Ibnu Mas'ud itu pernah ikut sholat suatu malam di luar Ramadan tentunya. Ketika sholat itu sudah tidak khusyuk karena lamanya Rasul. Coba rekaan pertama Al-Baqarah itu setelah Fatihah. Setelah Al-Baqarah mungkin dimungkinkan ayat 100 sudah ruku. 101 wis ruku, paling 1 sing Rasul. Ternyata dilanjutkan wattaba'u matatul sayatinu ala mulki Sulaiman terus. Bareng 200 iki paling kok 200 wis ruku. Ternyata diterusno. Fa idza qadaitu manasikakum bab haji itu mah. Wah, wis belai iki cara gini ya. Menis kapok gak ilo. Wis mau melo. Lalu itu selesai surat Al-Baqarah, itu masih dilanjutkan An-Nisa, meloncat ke An-Nisa. Kembali lagi Ali Imran. 6 juz cakup rukuk pisan iki. Pane kabeh wis mau melo. Ya, itulah contoh bahwa Rasul itu sangat lama kalau sholat malam. Tetapi kita tidak boleh overdosis seperti itu, pisan pindo istelon meneh. Ya biasa-biasa saja kita ikuti perintah mata yasara minkum minal Qur'an. Mana yang kamu bisa, yang kamu anggap ringan itu. Sudah ya. Ini yang pertama adalah 4-4-3. Yang kedua 2 4 kali lalu witirnya 3. Ini saya baca satu saja dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qama rajulun faqala ya Rasul kaifa sholatul lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatul lail masna fa idza khifta subha fautir biwaqidah rawahul jamaah itu ya Bukhari, ya Muslim, ya Abu Dawud, pokoknya wong 5 itu jenenge rawahul jamaah. Ketika Ibnu Umar ada orang datang sholat malam itu bagaimana ya Rasul? Beliau menjawab sholatul lail masna. Sholat malam itu masna, dua. Jika kamu takut subuh maka witirlah 1 rakaat. Ini rawahul jamaah. Biasanya ada yang mengambil ini, jadi 2 kali 5 witir 1. Untuk yang mengambil 2 kali 4 witir 3, karena berdasar ini sholatul lail masna tadi, sholatul masna tadi, sholatul lail tusallimu fi kulli rakaatain, dan salam setiap 2 rakaat. Ini diterangkan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh seorang dari riwayat Ibnu Umar. Jamaah sekalian, yang penting bagaimana caranya kita mengambil yang afdol. Tadi sudah kita singgung, alladzina istami'unal qaula wa yattabi'u ahsana. Kalau biasanya kita di masjid itu terbiasa 4-4-3, cuma ini harus dipahami dan ini agama harus berkembang. Sing penting ya apa carane pahala itu semakin apa? Kita ambil yang banyak pahalanya tanpa menyalahkan yang lain itu. Kita dasarkan tadi surat apa tadi, Zumar 17. Alladzina yastami'unal qaula fayattabi'u ahsanahu. Kalau mereka dengar keterangan-keterangan, mereka mengambil yang terbaik. 4-4-3 ini biasanya ada khilaf. Tapi ini tarjih loh ya. Tarjih kalau jenengan menghendaki seperti itu silahkan.
pakai 4-4-3. Yang 3 harus tahu, yang 3 rakaat witir itu suratnya harus jelas, yaitu Sabbihis, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Jangan diambil lain, nanti salah. Jadi kalau bagi kita yang witirnya 3, suratnya jangan dirubah, karena itu ditetapkan oleh Rasul tanpa tahiyat awal. Jadi saya ulang, biar nanti yang imami 3 rakaat, yaitu Sabbihis rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun rakaat kedua, dan Qul huwallahu pada rakaat ketiga. Untuk 3 rakaat witir ini tanpa tahiyat awal. Sampun jelas, Bon. Untuk yang 4-4 bebas. Cuma perbedaannya di sini adalah 4-4 ini biasanya ada yang tanya, pakai tahiyat awal apa tidak? Di situ akhirnya ributnya. Ada yang ribut. Tapi tarjih sudah tetap bahwa 4-4-3 tanpa tahiyat awal. Di situ diterangkan itu. Nanti suatu saat akan berkembang pula. Jadi tarjih itu kan selalu 5 tahun berubah. Maaf ini karena apa? Saya sudah punya jilid 3. Dulu kabira walhamdulillahi katsira belum ada. Dulu iftitahnya adalah Allahumma ba'id sama wajhatu saja. Sehingga anak-anak yang maaf yang diajar oleh saya ini organisasi lain begitu. Ya ini ilmu, jadi gurunya ngatur itu. Jadi ya ini ilmu anak-anak, kamu harus hafal ini. Walaupun kamu organisasi lain, kamu harus hafal, kamu sekolah di sini. Itu mensiasatinya sehingga anak-anak itu akhirnya bisa paham. Apalagi di daerah Papua atau Nusa Tenggara Timur, 70% itu semam itu anak Katolik itu. Ya apa yang ngatur itu? 70% Kristen. Padahal kita punya semam. Nah, ini harus tahu caranya ya. Diworo eko Sang Surya dulu, lagu-lagu dulu. Lalu kalau pelajaran al-Islam tidak boleh keluar mengikutinya sebisa-bisa. Nanti untuk nilainya ya akhirnya ada kelas 3 sudah katut itu, ada kelas 2 1 tahun harus katut. Nah, itulah. Tapi tidak bisa memaksa karena apa? Nanti orang tuanya marah-marah. Isok gelut itu sampai gurune. Bagaimana? Itulah dakwah, karena di sana kita harus tahu. Itulah uniknya Muhammadiyah. Kan banyak yang Muhammadiyah coba di kampung-kampung akeh wong tahlilan umpamane. Ya ndak apa-apa, memang itu dakwah. Kecuali kalau dakwah wong wis dadi kaya ngene iki wis sembojong-sembojong gak ngantuk ngene iki ndak ada masalah. Lalu kampung-kampung ini kita harus paham dakwah itu khatibu ala qadri uqulihim. Oke. Nah, kita harus tahu. Ya tadi saya ditanya, "Oh ini ilmu anak-anak, kamu harus hafal ya apa carane?" Nah, dia ngomong, "Saya organisasi lain." Oh enggak apa-apa, pancet toy organisasimu. Kamu karena sekolah di sini, apalno awakmu kok iso macem-macem. Andai kata kamu nanti tadi guru nggo ndi iso macem-macem doa iftitah itu. Nah, sehingga sekarang setelah jilid ketiga malah 4 iftitahnya di tarjih itu. Ya, pertama Allahumma ba'id, kedua wajhatu, ketiga kabira walhamdulillahi katsira. Yang keempat subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini boleh untuk tarawih. Jadi jenengan nek tarawih dadi makmum apa imam, Allahu akbar subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Terus a'udzu Fatihah. Itulah jamaah sekalian. Jadi 4. Aslinya iftitah itu 12. Seluruhnya ada 12. Cuma ditarjih diambil dulu 2, sekarang sudah 4. Nanti akan perbedaan seperti itu biasa, tapi kita kembali jangan saling menyalahkan. Nah iso yang utama. Coba maaf, kalau jenengan ke Muqarrabin. Di Muqarrabin, Al-Muqarrabin ini dulu kalau saya ngimami
2 kali 4 witir 3. 2 kali 4 witir 3. Setelah beberapa saat saya ke situ, di sini sekarang 2 kali 5 witir 1. Jadi di situ. Jadi kita itu ada 3 macam cara. 4-4-3, 2 kali 4 witir 3. Cuma kita harus masruk ya tuntunannya. Bagi kita yang senang witir 3, jangan dirubah suratnya, nanti nyalai tuntunan ya. Kalau memang kita tidak mampu, ambillah yang 2 kali 5 witirnya 1. Diperhatikan ini supaya apa? Kita sempurna dan mantap. Yang terpenting jangan menyalahkan. Hanya perbedaannya situ adalah biasanya jamaah itu yang 4-4 ini saja yang usah. Karena apa? Kecuali kalau sudah kita samina wa ta'na semuanya, wis gak di tahiyat awal. Wis gak apa-apa, wis jadi 4 gak di tahiyat awal. Nek surat apa maneh? Surat sing pendek-pendek Al-Hakumut Takatsur karena setengah jam wis mari itu. Malah enak itu. Tetapi kita tidak boleh saling menyalahkan. Masalahnya apa? Salat itu yang terpenting kan tulul kunut. Berdirinya lama itu. Sudah ya, ini. Lalu witir sekarang. Witir juga sama. Witir ini siapa yang tidak mau witir, malah disalahkan oleh agama kita. Kita adalah senang witir ya. Jadi ada witir itu. Jadi sholat witir itu supaya kita kerjakan setiap apa? Setiap malam witir itu. Kalau witir dulu lalu tahajudnya kok tidak ya, tapi selodong witir. Saya baca yang 3 dulu ya. Wa an Abi ibnu Ka'ab. Abi ibnu Ka'ab. Ya, maksud saya Ubay bin Ka'ab ya. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil witri sabbihisma rabbikal a'la wa fi raqati tsaniyah qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsa wa qul huwallahu ahad. Nah, jadi wala yusallimu illa fi akhirih, tidak salam kecuali yang akhir. Rawahu Nasa'i ya di sini. Hadis sahih ya. Jadi kalau kita witir 3 langsung. Terus pertanyaan, di Mekah itu masjid-masjid kecil itu ya 2 kali 5 kadang witir 1, 2 kali 4 witir 3, dan tidak ada tahiyat awal. Itu di masjid-masjid. Tapi di Mekah itu kan yang Masjidil Haram dan Nabawi, jadi Madinatul Munawwarah itu biasanya 2 kali atau 3 kali. Kalau Ramadan maksud saya. Ramadan itu pertama setelah sholat isya kan berhenti dulu. Untuk tarawih yang pertama malam itu adalah 10 rakaat. Lalu berhenti. Sebagian pulang, ada yang sebagian melanjutkan. Lalu yang kedua, imamnya lagi ganti 10 plus 3. Cuma 3 ini dilepas itu. Jadi ada 2 salam. Untuk afdoliyahnya adalah satu salam. Tidak boleh kita menyalahkan sana. Masalahnya apa? Di sana itu keputusan Jawa. Keputusan raja kudu ngene, nah, harus ngene. Nek imame gak gelem ngene dipecat langsung. Gak digedang-gedangan itu. Jadi harus pedoten niku. Walaupun loro, nah cuma niati terserah. Lalu kalau sudah malam-malam ditambah lagi 10, ya jam 1, jam 2 mulai lagi. Jadi 10, 13, 10. Ini kalau sudah malam-malam. Kan itu sebenarnya tarawih ya 10 itu. 10 witirnya DWD ke omah biasanya. Terus ada lagi 10 tambah 3 berarti 13. Lalu yang terakhir kalau sudah malam-malaman ada imam lagi yang namanya sholat apa itu namanya? Yang namanya sholat Lailatul Qadar itu 10 yang terakhir sampai mendekati subuh. Jadi ping telu.
Berarti kalau dihitung kalau malam-malaman tarawih itu berapa jumlahnya? 33. Aslinya 10. Kalau ada orang ngitung 23 delok nggo Mekah, iku oleh ngitung gak iso ya. Nah, oleh ngitung gak iso, gak ngerti nek 10 leren setengah jam itu berbeda lagi. Jadi aslinya di Mekah Madinah ya 10 itu. Soal witirnya apa? Situ Pak, telu terserah wong nggo omah dhewe-dhewe. Ini yang pertama. Jadi kalau jenengan kalau pas tarawih di sini terus witir aku omah dhewe, ya gak apa-apa. Tapi pamitan mek takmire dhisik. Aku kok gak diuseki. Kene kan sering usek itu. Perbedaan sedikit usek. Nah, itu harus kita siasati itu. Maaf ya. Seperti gini, contoh khotib Jumat. Utamanya kan 3 ayat harus dibaca. Maaf ya. Coba diperhatikan semua. Untuk khotib Jumat, ya 3 ayat ini harus dibaca karena sesuai dengan tuntunan Rasul. Apa itu? Ali Imran 102, lalu surat Nisa 1, Al-Ahzab 70 atau 71 biasanya gandeng. 3 ayat ini harus dibaca. Kalau jenengan khotib jangan melupakan tuntunan Rasul ini. Ono sing gak diwaca blas itu rugi dia. Sing salah tutup mustami, tutup yang sholat Jumat, tapi yang kurang sempurna siapa? Ya khotib. Mestinya khotibnya itu ya mengikuti khutbatul Rasul, khutbah Rasul ya apa? Hamdalah 2 kali masada, ya selawat, lalu pesan takwa, lalu baca ayat itu sebelum memberi keterangan yang lainnya, atau seperti itu. Rakaat khutbah yang kedua sama, hamdalah, lalu syahadat, lalu selawat, langsung doa. Nah, untuk siapa doa itu? Untuk kaum muslimin. Tolong yang khutbah Jumat 3 ayat ini harus dimasukkan, usahakan seluruhnya kalau bisa. Saya ulang biar tidak salah paham. Pertama adalah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kedua, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang selanjutnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kita baca ini tinggal satu. Ini dari isi Rasulullah. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi talatin la yafsilu bainahunna rawahu Ahmad wan Nasa'i. Walabdu kana la yusallimu fi raq'ataini fil witri. Artinya dari Aisyah bahwa Rasulullah itu salat witir 3 rakaat, tidak memisahkan ketiganya. Jadi maksudnya ada satu salam saja. Jadi kalau kita mengambil yang 3 adalah 1 salam tanpa tahiyat awal. Untuk yang kelima 5 rakaat jadi 1 juga tanpa tahiyat awal. Untuk ke-7 lah ini. Rasulullah di saat sudah umur 60 tahun, sudah sepuh, kalau sholat malam itu sering witirnya 7 dengan duduk dan berlama-lama dengan tahiyat awal pada rakaat ke-6. Demikian juga kita yang ambil yang 9 rakaat, langsung witir 9 rakaat pakai tahiyat awal pada rakaat ke-8. Jadi kita yang penting jangan nusek. Jamaah itu harus pandai semua.
Ndak usah usah. Kalau pakai witir dulu 9, tarawih piro? Hanya 2 tok, mari 9 rakaat los dengan tahiyat awal pada rakaat ke-8. Setelah salam berdiri lagi, tarawih mburi, sebab ambil yang 9 witirnya. Witirnya dulu baru tarawihnya loro. Jumlahnya berapa? Nah, 11. Atau ambil witir 7 dengan tahiyat awal pada rakaat ke-6, tarawih 2 kali, atau mungkin rasa-rasen pisan tok. Malime 9 lah. Kurang itu. Itulah jamaah sekalian. Jadi cuma kalau diambil afdol, kalau kita sholat tarawih itu kalau bisa yang terakhir 2 kali 5 witirnya 1 itu yang paling afdol. Karena apa? Di dalam Sahih Muslim diterangkan, tapi tidak menyalahkan yang lain loh. Yang paling afdol cara buruan itu surate podo suwe dhewe, itu yang 2 kali 5 witir 1. Nah, tapi di sini keputusan takmirnya bagaimana? Nah, terserah, jangan dibantah ya. Jadi kalau mengambil 4 berapa? 3. Di situ itu khilafnya hanya tahiyat awal apa tidak. Kalau pribadi saya, ini bukan terjel saya. Jadi walikuli rakaat ini tahiyat, pakai tahiyat. Jadi kalau Isya, seperti Isya itu suratnya kan semuanya kalau tarawih. Jadi kalau 4 boleh, tapi usahakan pakai tahiyat awal. Jadi setelah tahiyat awal berdiri membaca Fatihah surat. Tapi gak umum ini Yohan, repot Yohan ya. Terserah itulah. Jadi ambil yang 4 tanpa tahiyat awal bolehlah, karena bagaimanapun itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab imamnya. Yang penting gelem tarawih wis lodong, itu saja. Jadi saya ulang, macam tarawih menurut kita 4-4-3, 2 4 kali witir 3, suratnya tadi sudah. Yang terakhir adalah 2 kali 5 witirnya 1. Terserah. Ini itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innakal tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.